Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, nggak berasa kita sekarang sudah di akhir bulan Maret 2021. Adik-adik, minggu ini kita mau belajar tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan membuat orang lain juga memuliakan Tuhan. Kakak yakin adik-adik di sini semua adalah adik-adik yang taat akan Tuhan. Contohnya, sebelum makan, adik-adik pasti berdoa kan? Mengucap syukur sama Tuhan Yesus untuk makanan yang boleh kita nikmati. Nah, jangan lupa ajak juga teman-teman atau mbak atau papa atau mama untuk berdoa bersama. Yuk adik-adik, sekarang kita sama-sama mau mengucap syukur dan memuji nama Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan hati yang gembira. Isn't wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Wah adik-adik, tadi nyanyinya semua bagus-bagus. Sekarang kita mau berdoa. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama. Tidak usah diikuti ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami anak-anak Tuhan mempersiapkan hati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami supaya kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat hafalan untuk minggu ini. Kakak akan bacakan dulu satu kali, nanti adik-adik kita baca bersama-sama ya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 23 ayat 47. Lukas 23 ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Kita baca satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Lukas 23
ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Oke adik-adik, sekarang kita mempersiapkan hati. Kita akan mendengarkan Kak Angel untuk membawakan cerita minggu ini. Terima kasih Kak. Hai adik-adik, yuk sebelum kita mau mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu. Yang tahu sikap doa mana? Gimana sikap doa? Coba kalian lihat. Iya, kayak gitu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di ibadah kami. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus lindungi kami, sehingga kami bisa duduk diam, kami bisa duduk manis, dan mengerti akan maksud dan tujuan dari cerita hari ini. Kami juga mau berdoa buat Kak Angel, sehingga apa yang diceritakan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Oke, sekarang waktunya kita mau baca Alkitab. Ngomong-ngomong, di sini udah ada yang bisa baca belum? Belum bisa? Gak apa-apa, Kak Angel bantuin adik-adik untuk baca Alkitabnya ya. Tapi adik-adik juga harus bantuin Kak Angel. Bantuin apa ya? Gampang banget. Adik-adik bantuin Kak Angel dengan cara adik-adik duduk diam, duduk yang manis, dengerin Kak Angel baca Alkitabnya, supaya di cerita nanti adik-adik bisa tahu duluan apa maksudnya. Oke? Udah siap? Let's go! Kita baca Alkitab. Bacaan kita hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 44 sampai 47. Judulnya Yesus mati. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Amin. Yeay, terima kasih adik-adik. Sudah taat, duduk dengan diam, duduk dengan manis sampai selesai baca Alkitab. Good job. Sekarang Kak Angel mau cerita nih tentang teman Kak Angel. Namanya Jono. Jono ini suka sekali membaca. Sore-sore waktu dia lagi baca buku, tiba-tiba pas bunga mama jatuh. Mamanya datang, langsung marah. "Jono, kok kamu jatohin sih pas bunga mama?" Kata Jono, "Enggak mah, bukan aku." "Enggak mungkin Jono, kan yang duduk di situ itu kamu. Enggak mungkin bukan kamu yang jatohin vas bunganya." "Beneran mah, bukan aku enggak jatuhin vas bunga mama kok." Wow, mamanya Jono gak percaya kalau bukan Jono yang jatuhin vas bunganya. Padahal kan emang bukan Jono kan adik-adik ya. Kan kita tadi lihat ya,
Vas bunganya jatuh, tapi Jononya lagi baca buku, bukan Jono yang jatuhin vas bunganya. Mamanya nggak percaya sama Jono. Kak Angel jadi ingat. Waktu itu, sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus juga kayak gitu adik-adik. Semua orang gak percaya kalau apa yang Tuhan Yesus bilang itu benar. Tuhan Yesus coba bilang ke semua, percaya dong, aku ini bener loh. Gak ada yang percaya adik-adik sama Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Tuhan Yesus harus disalib, dihukum. Kasian, padahal kan Tuhan Yesus gak salah. Tapi pada waktu Tuhan Yesus lagi disalib, ada kepala pasukan yang ngelihat Tuhan Yesus itu nyerahin nyawanya ke Bapa. Terus Tuhan Yesus langsung mati. Kepala pasukannya pada saat itu langsung sadar. Wah, ternyata Tuhan Yesus ini memang orang benar. Tuhan Yesus ini ternyata gak bersalah. Terus pasukan itu langsung memuliakan Allah. Karena dia sadar bahwa Tuhan Yesus bukan orang yang salah. Apa yang Tuhan Yesus bilang itu benar. Wow, coba ya adik-adik kalau misalnya semua orang langsung percaya. Coba kalau misalnya semua orang ikut Tuhan Yesus, pasti kan Tuhan Yesus nggak akan disalib ya adik-adik. Tuhan Yesus nggak akan mati karena semua orang udah percaya, ya kan? Tapi bukan kayak gitu. Tuhan Yesus tetap harus mati di kayu salib, harus menderita karena dia mau taat sama Bapanya. Tuhan Yesus mau taat sama Bapanya karena ketaatan Tuhan Yesus itulah yang membuat kepala pasukannya bertobat adik-adik, langsung percaya sama Tuhan, langsung memuliakan Allah dan percaya. Perbuatan memuliakan dan taat kepada Allah itu bagus adik-adik. Tapi lebih bagus lagi kalau kita bisa membuat orang lain ikut taat dan memuliakan Allah. Contohnya kayak gini. Contohnya ketika kita dengar-dengaran taat sama mama, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kita bisa ajak kakak atau adik ikutan taat dan ikutan taat sama mama. Oke? Ngerti kan? Sekarang yuk kita lihat gimana Jono. Dia kira-kira mamanya bisa percaya nggak ya? Jono bilang akhirnya ke mamanya, Mah, sini deh. Coba deh mama lihat. Mamanya lihat. Tuh, Mah. Itu tuh adek yang lagi main pesawat-pesawat. Makanya si vas bunga itu jatuh kena pesawat. Bukan karena aku, Mah. Mamanya lihat. Oh iya, bener. Ternyata bukan karena kamu ya. Ternyata karena pesawat itu. Mamanya akhirnya percaya kalau apa yang Jono katakan itu benar adik-adik. Yeay! Sekarang kita mau aktivitas yuk. Kita mau aktivitas bareng Kak Grace. Yuk kita panggil. Silakan Kak. Terima kasih kakak. Adik-adik, ketaatan Tuhan Yesus membuat seorang kepala pasukan tentara Romawi memuliakan Allah. Kamu juga pasti bisa memuliakan Allah dengan perbuatanmu. Jadi, aktivitas kali ini, yuk kamu akan memberikan tanda silang pada awan yang berisi gambar yang menurut kamu tidak bisa membuat kamu memuliakan Allah. Sebaliknya, kamu memberikan tanda cek pada gambar-gambar yang menurut kamu
itu bisa membuatmu memuliakan Allah. Kamu pasti bisa dong membedakan antara gambar-gambar yang harus diberi tanda cek atau yang harus diberi tanda silang. Dan sambil mengerjakan ini, jangan lupa untuk terus-menerus mengingat hal-hal apa saja, perbuatan-perbuatan apa saja, kata-kata seperti apa saja yang bisa membuatmu juga kakak memuliakan Allah. Kita pasti bisa sama-sama, oke? Jangan lupa untuk mengirimkan fotomu. Jadi kakak tahu deh siapa aja yang kebagian aktivitas. Ayo kita masuk ke tahapan berikutnya. Silakan kakak. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ya kisah tentang Tuhan Yesus yang disalib dan mati yang dibawakan oleh Kak Angel. Sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, persembahan diberikan dengan 2 cara. Yang pertama, adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening berikut ini. Nah, cara yang kedua, adik-adik juga bisa minta tolong papa mama untuk membawa persembahan adik-adik ke gereja ketika papa mama mengambil aktivitas. Yuk sekarang kita angkat pujian untuk mengiringi persembahan kita. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu untuk persembahan kita. Sekarang kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari Minggu ini. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami telah mendengarkan isi firman-Mu. Kiranya kami boleh melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami, mampukan kami, agar kami dapat melakukannya. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah hari Minggu ini. Ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.
ya adik-adik. Sampai di sini dulu ibadah kita hari Minggu ini. Jangan lupa kirimkan fotomu ya, sebagai tanda kehadiran adik-adik. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi. Ya, oke, salam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dah. Hai adik-adik. Kamu masih ingat dengan 3 keluarga ini? Keluarga Rinto, keluarga Agung, dan keluarga Lita? Di hari Paskah, di tengah pandemi yang belum berakhir, muncul permasalahan baru di keluarga mereka. Bagaimana ya kelanjutan kisah dari 3 keluarga ini? Yuk, saksikan di Ibadah Paskah Sekolah Minggu GKI Cipinang Indah. Catat tanggalnya ya. Hari Minggu, tanggal 4 April 2021 pukul 8.30 sampai dengan selesai. Disiarkan dari YouTube channel Sekolah Minggu Cinda. Jangan lupa ya untuk mengambil goodie bag Paskah dan aktivitas bulan Maret punya kalian. Goodie bag Paskah dan aktivitas bulan Maret bisa kalian ambil tanggal 31 Maret atau 1 April 2021 jam 2 siang sampai jam 5 sore di Gereja GKI Cipinang Indah. Kalian bisa mengambilnya secara drive-thru atau menggunakan layanan ojek online. Beritahu kakak-kakak sekolah minggu di kelasmu ya, goodie bag Paskah dan aktivitas bulan Maret mau kamu ambil tanggal berapa. Formatnya masih sama kok. Nama, kelas, nama kakak atau adik, di kelas berapa mereka, dan tanggal pengambilan. Ingat ya, goodie bag Paskah kalian gak boleh dibuka sampai acara ibadah Paskah sekolah minggu selesai, karena kita mau membukanya bersama-sama. Sampai jumpa di ibadah Paskah sekolah minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.